Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kepada santri-santri Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, khususnya kelas 12 PDF Ulia Al-Fitrah yang sebentar lagi akan menghadapi imtihan watoniyah, yakni ujian pendidikan diniyah formal berstandar nasional. Sebagai pembekalan awal akan kami sampaikan kisi-kisi tentang sholat jamaah yang menggunakan referensi kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan memahami secara seksama. Baiklah, kita mulai pembahasan pada kali ini dengan pokok bahasan sholatul jamaah. Sholat jamaah merupakan rangkaian dari dua kata sholat dan lafaz jamaah. Di dalam fikih diterangkan washolatu lughatan addu'a. Sholat menurut bahasa adalah doa. Karena di dalam sholat sendiri itu mengandung doa-doa, mulai dari doa ul iftitah, doa dalam surat Al-Fatihah, doa ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan seterusnya. Wastilahan ibadatun lillahi dzatu aqwalin wa af'alin muhtatamatun. Ini salah. Yang benar mubtada'atun, salah ketik ya. Mubtada'atun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah yang memiliki ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya wal jama'atu adatun minan nas yajma'uhum waradun wahidun. Sedangkan lafaz al jamaah menurut pengertiannya adalah kumpulan dari manusia yang berkumpul dalam satu tujuan. Di sini bisa memasukkan kumpulan apa saja, baik secara kumpulan organisasi atau kumpulan politik atau kumpulan pendidikan. Namun kali ini kita akan khusus pada kumpulan orang yang punya satu tujuan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari dua kata ini kalau kita rangkai menjadi sholatul jamaah, itu punya pengertian demikian. Ya sholatu allati yu'addiha jam'un mu'tamman bi imamin, yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang diimami dengan seorang imam. Awillati yusallihal musallimun jama'atun bi imamin ya umuhum. Atau dengan kata lain, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan oleh kaum muslimun secara berjamaah dengan imam sebagai pemimpinnya. Dengan demikian jelas bahwa sholat jamaah adalah sebuah kelompok yang melakukan sholat secara bersamaan dengan satu tujuan yang sama,
yaitu melaksanakan perintah Allah agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat jamaah tentunya ini ada pendorongnya, ada dalilnya. Disebutkan di dalam fikih adillatu sholatil jamaah minas sunnah nabawiyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi khutbin yaktubu summa amura bis salat fa yu'adzinu lahum summa amura rajulan fa ya'umun nas summa ukhalifu ila rijalin fa riqo alaihim buyutahum binar. Rawahul Bukhari. Adapun dasar daripada sholat jamaah adalah dari hadis yang dibawa Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah berkata, demi diriku yang berada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, saya ingin memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan. Kemudian saya perintah dengan sholat, yang kemudian saya perintah seorang laki-laki untuk mengimaminya. Kemudian saya mundur ke belakang dari barisan laki-laki yang tujuannya saya akan membakar rumah-rumah mereka dengan api bagi yang tidak mau sholat bersama-sama atau sholat jamaah. Hadis ini jelas menerangkan bahwa begitu pentingnya sholat berjamaah menurut Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya kita lanjutkan arkanus sholatil jamaah salah satu. Nah, rukun-rukun sholat jamaah itu ada 3. Wayal imam wal makmum wal mauqif. Rukun jamaah. Rukun ini yang harus dipenuhi selama kita akan melaksanakan berjamaah, yaitu 3. Imam, makmum, dan mauqif, tempat sholat. Kita lanjut, yustaratul imam fi sholatil jamaah salah satu. Kemudian dari rukun sholat jamaah itu 3 itu kita jabarkan satu persatu. Untuk imam syaratnya 3. Imam di dalam sholat jamaah ada 3 syarat. Yang pertama al-awalu al-aqlu, harus mempunyai akal, berakal sehat. Wasani al-buluhu, yakni sudah dewasa, minimal tamyiz. Li'anna syariat al-islamiyah al-mutahharah anatot takalifaha biman kana balighon akilan, sebab syariat Islam yang suci itu menggantungkan semua perintah-perintahnya kepada orang yang sudah balik dan berakal sehat. Waman laisa kadzalik fala taklifa alaihi, sehingga orang yang belum balik, belum berakal sehat, maka tidak bisa dijadikan sebagai imam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an salasatin anil majnuni hatta yafiqo wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anin naimi hatta yastaiqidho. Dasarnya ini, kenapa syariat Islam mesti didasarkan pada balik dan berakal sehat? Karena orang-orang yang belum saatnya, yakni tulisan perintah itu
belum bisa dilaksanakan terhadap 3 orang, yakni junun sampai dia sembuh, yang kedua sobi sampai dia dewasa, dan orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Selanjutnya yang ketiga, syarat imam wasalisu ayyakuna aliman bihakami sholati wa adabiha. Sebagai imam harus paham, ngerti betul terhadap hukum-hukum sholat dan tata keramanya. Sehingga di dalam penjelasan selanjutnya itu, bagi imam yang belum memenuhi 3 syarat ini tidak bisa dijadikan imam. Anak-anakku yang saya banggakan, selanjutnya kita lanjut wa yustaratul makmum fi sholatil jamaah salah satu. Syarat bagi makmum pun di dalam berjamaah ada 3. Al-awalu niyatul ibtida. Yang pertama harus niat makmum sholat kepada imam. Wasani mutaba'atu imamihi bi jami'i af'ali sholati. Yang kedua, mengikuti di dalam semua gerakan imam sholat. Apa dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'lal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbaru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa in shalla qa'iman fasallu qiyaman. Rawahul Bukhari. Ini dasarnya, bahwa imam itu disuruh untuk memimpin sholat berjamaah. Jadi imam itu memang dibentuk untuk memimpin sholat berjamaah. Maka ketika dia takbir, maka makmum harus ikut takbir. Ketika ruku, makmum harus ruku. Ketika sujud dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa syarat mutlak bagi makmum harus mengikuti gerakan imam. Dengan kata lain, tidak boleh mendahului, apalagi berbeda dengan gerakan imam. Ini salah satu konstruksi syarat makmum di dalam sholat berjamaah. Yang ketiga, wasalisu adamu taqaddumi lil imam fil mauqif. Yang ketiga, tempat berdirinya makmum tidak boleh mendahului imam. Ini sudah wajar, karena logikanya kalau makmum itu kan ikut. Nah, ikut berarti itu di belakang imam dari barisnya atau tempat duduknya. Dengan kata lain, posisi berdirinya makmum harus di belakang imam. Anak-anakku yang saya banggakan, yang terakhir perlu kita pahami hukmu sholatil jamaah. Bagaimana hukum sholat berjamaah? Diterangkan di sini, ikhtalafal madhabul fuqaha fi hukmi sholatil jamaah. Ulama di dalam mengambil keputusan hukum sholat berjamaah pun berbeda pendapat. Faminhum mangkola innaha wajibatun wahum fuqahaul hanabilah wa aluz zahir. Ada ulama yang menghukumi sholat jamaah itu hukumnya wajib. Ini dari kelompok ahli fikihnya ulama Hanabilah, yakni pengikut Imam Hambali dan ahli zahir. Faminhum mangkola innaha tataraddadu bainal wujubil aini wal wujubil kifai wa innaha sunnatun muakkadatun wa hum fuqahaul syafi'iyah. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu masih simpang siur, bisa katakan kondisional, ya, bisa jadi wajib ain dan bisa jadi wajib kifayah. Dan sesungguhnya sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Ini menurut kelompok ulama Syafi'iyah, ulama yang dipakai di mayoritas di negara kita Indonesia. Jadi menurut kita Syafi'i bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah sunat muakkadah.
Dengan kata lain, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya tidak dapat dosa. Namun eman bahwa sholat jamaah itu dalam keterangan yang lain itu pahalanya adalah 20 kali lipat daripada sholat sendirian. Dan pada akhirnya ada pendapat lain, wa minhum mangkola innaha sunnatun muakkadatun wa hum fuqahaul malikiyah wal hanafiyah. Ulama golongan yang terakhir ini mengatakan sesungguhnya sholat jamaah itu sunnah muakkad dari kelompok Imam Malik dan Imam Hanafi. Sebagai kesimpulan akhir, kami sampaikan madhabul jumhur. Jadi dari beberapa pendapat yang berbeda itu kita ambil sebuah pegangan, pedoman. Madhabul jumhur, yakni menurut mayoritas ulama dikatakan zahaba jumhurul fuqaha wa hum malikiyah wal hanafiyah wa ra'yul mu'tamad inda syafi'iyah ila annal jama'ata sunnatul muakkadatun. Di sini jelas bahwa menurut mayoritas ulama baik Malikiyah, Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekilas ini menjadi pedoman kita untuk semakin senang dan rajin istiqomah di dalam sholat berjamaah dimanapun tempat, di rumah, di pondok, bahkan ketika musafir kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.